Mukanya itu merah banget, yang dimana mukanya itu terdapat semacam luka bakar. Cuma 2 pocong. Nah, dan yang satu lagi itu anak kecil, nggak keburu tangkap karena dia langsung kabur entah kemana. Mata batin saya dibuka sekitar 4-5 bulan yang lalu. Nah, untuk mempermudah memahami alur ceritanya atau kronologisnya, kenapa kok saya tiba-tiba mau dibuka mata batinnya. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan dari awal sampai akhir. Di kampung saya biasanya setiap malam Kamis ada pengajian pemuda di masjid. Pengajian itu berisikan tentang muhasabah atau bahasa kampungnya ngaji diri. Dan kebetulan yang memberikan ceramahnya atau ustadznya itu adalah guru spiritual saya sekaligus ahli hikmah. Beliau sering mengobati orang yang mengalami luka dalam atau bahasa kampungnya yaitu kena teluh, ataupun beliau sering mengobati yang kesurupan, yang mengalami kehilangan barang, mobil, motor, atau handphone, dan lain sebagainya. Mulai pengajiannya itu jam 8 malam sampai jam 11 malam. Biasanya setiap acara pengajian lancar dan sama sekali tidak pernah ada yang mengganggu. Tetapi pada saat pertengahan jalannya pengajian, mulai pengajiannya itu jam 8 malam sampai jam 11 malam. Biasanya setiap acara pengajian itu lancar dan sama sekali hampir tidak ada yang mengganggu. Tetapi pada saat pertengahan jalannya pengajian, sekitar pukul jam 10 malam, diganggu oleh suara-suara aneh dengan sebanyak 3 kali. Dan itu jelas suaranya. Posisi suara aneh tadi berasal dari pohon rambutan. Jarak antara masjid dengan pohon rambutan itu kurang lebih 5-10 meter. Reaksi suara pertama kami biasa saja. Kemudian suara kedua mulai ada rasa gak enak atau ada rasa curiga. Dan suara yang ketiga, saya dan teman-teman seketika hening dan terdiam setelah mendengar suara tersebut. Dan reaksi guru saya pun, saya melihat dari raut wajahnya merasa kesal, mungkin telah mengganggu acara pengajian. Karena guru saya merasa kesal atas kejadian tersebut, guru saya berkata, "Mau ditangkap gak tuh setannya?" Seketika mendengar itu, saya terdiam, mungkin karena takut juga. Akhirnya teman saya bilang, "Ya udah Pak Ustadz, tangkap saja." Nah, kemudian guru saya nanya, siapa yang mau dibuka mata batinnya?" Semuanya terdiam dan tidak ada yang berani. Kemudian guru saya bilang, "Gimana?" katanya, mau ditangkap masa gak ada yang berani dibuka mata batinnya?" Dan akhirnya saya selaku muridnya disuruh ambil wudhu untuk dibuka mata batinnya. Ya, walaupun saya muridnya, tetap saja ada rasa takut. Ya, tapi mau gak mau sebagai muridnya saya harus melaksanakan itu. Setelah beres wudhu, kedua mata saya disuruh merem dan jangan dibuka sampai beres. Karena kalau dibuka saja sedikit, maka akan gagal dibukanya mata batin. Setelah merem, saya disuruh baca syahadat 3 kali, kemudian baca salawat 3 kali. Setelah itu, fokuskan sefokus-fokusnya hati dan juga pikiran, dan serahkan semuanya atas izin Allah. Jadi pikiran itu harus benar-benar kosong, jangan sampai memikirkan apapun itu. Kalau pikiran gak fokus, maka akan susah dibuka mata batinnya. Begitupun dengan hati. Hati kita pasrahkan sepasrah-pasrahnya kepada Allah. Berhubung saya juga mempunyai latar belakang yang hampir sama, dan saya juga kuliah di UIN Jakarta, tepatnya di Fakultas Usuluddin,
jurusan ilmu tasawuf. Mungkin yang tahu tentang tasawuf bakalan paham, karena tasawuf pada dasarnya menyucikan hati. Jadi bagi saya nggak terlalu begitu sulit. Oke, kita balik lagi ke cerita tadi. Setelah pikiran kita fokus, maka yang akan pertama kali timbul yaitu pertama hitam, warnanya hitam. Setelah itu asap putih. Nah, setelah asap putih, kita akan berada di kehidupan yang persis sama. Jadi seolah-olah kita itu memiliki dua jasad atau dua kehidupan. Jadi jasad yang satunya itu bisa dibilang arwah kita. Nah, karena setelah sampai pada tahap itu, ketika mata batin kita itu terbuka, maka tugas kita itu untuk menunjukkan di mana letak keberadaan yang mengganggu tadi. Nah, dan akhirnya saya tunjukkan letak keberadaan mereka atau setan itu. Nah, di situ saya melihat ada 3 jin atau 3 setan yang dimana keberadaan mereka itu benar-benar lagi di pohon rambutan tadi. Nah, yang saya lihat itu ada 2 jenis. Yang pertama itu, yang pertama yang kedua itu adalah jenis pocong. Kemudian yang satunya lagi itu anak kecil, rambutnya pendek yang baru tumbuh. Kemudian mukanya itu merah banget, yang dimana mukanya itu terdapat semacam luka bakar. Di pipinya terdapat luka bakar. Kemudian dan matanya itu benar-benar keluar kalau bahasa kampung itu belok hitam. Ya, kalau mungkin yang tahu itu semacam bajang atau apalah itu. Nah, pokoknya ngeri banget. Nah, dan yang ketangkap itu cuma 2 pocong. Nah, dan yang satu lagi itu anak kecil, nggak keburu tangkap karena dia langsung kabur entah kemana.